hari Selasa tanggal 9 November itu kan kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap 10 saksi-saksi, ya kan. Kemudian untuk atas nama Bagus Jody yang terlibat laka lantas di kilometer 672 itu, ya kan, oleh rumah sakit Bayangkara sudah dinyatakan sehat. Ya, kemudian dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan sebagai saksi. Itu hari Selasa. Kemudian pada tanggal 10 November kami sudah mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Jombang. Dan setelah itu kami melaksanakan gelar perkara yang kedua terkait perubahan status saudara Jody dari saksi menjadi tersangka. Itu sudah ditetapkan hari ini. Yang bersangkutan ya sudah dilakukan penahanan di Polres Jombang. Pasal yang dilanggar oleh saudara Jody adalah pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Ya. Dan atau pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Yang 310 ayat 4 itu ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dengan denda 12 juta. Sedangkan pasal 311 ayat 5 itu ancaman hukumannya adalah 12 tahun dengan denda 24 juta rupiah. Itu Mas. Bagaimana dengan pasal 311-nya? Pasal 13 itu dijelaskan bahwa dengan sengaja mengemudi kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan kecelakaan lintas dengan korban meninggal dunia. Ya. Di sini kita masukkan pasal itu dengan tujuan informasi yang kita dapatkan di media sosial itu ada beberapa yang bisa dijadikan bukti petunjuk dan itu dilakukan pemeriksaan dalam pemeriksaan itu. Yang bersangkutan ya sudah dilakukan penahanan di Polres Jombang. Ya, saya juga baru dengar ya jadi tersangka ya. Memang kalau sudah sudah dijadikan tersangka ya memang harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Kalau memang di situ nanti ada pasal-pasalnya dia akan dihukum berapa tahun ya kita ikuti aja persidangan berikutnya. Kalau soal Jody ditetapkan sebagai tersangka itu saya pulangkan aja kepada hukum. Hukum bagaimana hukum pihak kepolisian lah yang lebih tahu. Kita nggak mengintervensi. Kita sekarang ya dihukum berat dia, dihukum ringan dia, kan nggak memuaskan juga. Apa sih yang puas sekarang? Anak kita sudah hilang. Jadi bagaimana menurut alur hukum yang berlaku? Ya itulah. Belum ada komunikasi dengan keluarganya, belum ada. Ya ngapain saya ketemu, kan dia aja nggak mau ketemu, kan nggak, kalau datang deh kita siapapun datang ya kita terima lah. Aku nggak mau, lebih tepatnya aku nggak mau dengar kabar Jody sih itu doang. Aku soalnya nggak tahu mau perasaanku tuh terhadap Jody itu seperti apa, aku nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Karena Jody dulu adalah sahabatku dan kadang tidur bareng, kadang berbagi masalah. Sekarang kan kayak gini, aku juga nggak tahu mau perasaanku kayak gimana, campur aduk. Aku serahkan ke kepolisian aja deh. Aku juga bingung mau ngelakuin hal apa, jujur aja bingung perasaanku. Jadi polisi aja yang ngatur segala macamnya, aku serahkan. Kita juga pada bingung semuanya, itu semua terserah polisi, udah itu aja. Kita appreciate banget sama Polda Jawa Timur karena dari awal pada waktu kejadian pun Dirlantas Polda Jatim sudah sampaikan bilang ke saya bahwa kita akan usahakan Bang secepatnya ini proses biar jangan berlarut-larut karena bukti awal pada waktu kejadiannya sudah dipegang sama pihak Polda Jawa Timur. Jadi makanya dari kemarin saya bilang tunggu sabar aja, pasti secepatnya pasti akan tersangka. Si Jody itu pasti tersangka. Jam 12:30 aku ditelepon Jody, kata si Jody,
Frans, tolong Frans, tolong Frans. Dalam hati aku, kenapa Jod? Aku kira aku di prank. Aku sama Jody kenal. Ini sebelumnya aku sama Jody kenal banget, sangat amat kenal. Aku tidur kamarnya juga di sini. Aku tidur bareng sama dia editor. Dia baik banget sama aku. Aku nggak nyangkal ini benar. Dia baik banget. Dia juga pas gitu. Orang yang pertama ditelepon sama dia adalah aku sebetulnya. Dia telepon jam 12:30. Dia bilang, Frans tolong Frans, Gala masih bisa nangis. Tolong Frans, Siska masih ada nih. Tolong Frans. Dia nggak ngomong Kak Vanes sama ini. Tolong banget Frans, tolong banget. Dia sampai telepon kayak gitu. Aku senangnya sih pas si Jody ini dia bawa si Gala, fokus banget dia ke Gala. Pokoknya gue fokus banget Frans ke Gala. Karena ini titipan banget. Gue bakalan bawa banget ke Gala ke rumah sakit kandungan dulu. Gue nggak peduli diri gue kayak gimana nanti. Yang penting Gala dulu Frans. Gue minta maaf banget sampai nangis kayak gitu. Gue bawa Gala dulu Frans ya, tolong banget. Iya, dia bilang tolong banget Frans, segala macam Frans. Dan menurutku yang dia bikin story terakhir ya kalau nggak salah, yang dia kecelakaan itu. Dia menurutku yang itu kayaknya dia mau minta tolong segala macam. Karena kalau ada yang kan dia kenal Kalindawan segala macam, pasti langsung ditolong sama mereka karena mereka kan baik banget kan. Jadi aku tahu itu tujuannya pasti minta tolong segala macam. Ya, cuman ini emang salah si Jody, mungkin dia ngantuk tapi aku belum tahu sih klarifikasinya. Aku juga belum bisa ngomong apa-apa tentang Jody ini karena aku belum ketemu langsung dan dia belum berbicara. Ya, waktu kejadian kan saya telepon. Begitu anak saya mendapat berita, si Pran telepon, Pak, udah dapat kecelakaan. Di mana? Di Surabaya. Saya bilang, astagfirullahaladzim, bagaimana keadaannya? Nggak tahu, Pak. Mati telepon. Saya langsung telepon Jody. Jadi di mana? Saya telepon. Jody nangis. Kenapa? Ada apa? Saya bilang, Pak, ini kecelakaan Pak. Di mana kamu kecelakaan? Di Surabaya. Gimana keadaan anak saya? Saya tanya gitu. Belum Pak, belum apa? Sadar nggak? Saya bilang gitu. Sadar Pak, dia hidup Pak? Katanya. Begitu telepon mati. Kenapa Gala nangis terus? Itu Gala kenapa? Dia nangis terus. Mungkin dia gendong kali ya, tidak tahu lah saya. Terus mati. Masuk gambar 1. Waduh, masuknya gambar ini parah. Gambar 1 ya udah. Begitu masuk gambar 1 saya langsung telepon istri saya. Setelah telepon rupanya istri saya udah tahu, udah nangis balik ke tempat saya. Udah anak saya yang peran cari tiket pesawat untuk berangkat. Ternyata tiket pesawat nggak ada. Ya udah saya. Jadi dia itu kalau nggak salah dia tuh yang bikin vlognya Vanessa. Semua. Orang waktu pertama kali dia datang itu kan Jody masih belajar mobil. Belajar nyetir. Februari itu. Februari tahun lalu ya. Februari tahun ini. Tahun ini. Mungkin nggak tahu ya kenapa kok bisa kemarin itu si Jody gitu lah yang nyetir. Padahal waktu kayak beberapa kali ke Malang itu yang nyetir tuh Bibi sendiri. Gantian biasanya. Itulah saya yang tidak mengerti sama sekali. Soalnya saya sama anak saya waktu datang ke rumahnya, ini siapa? Sopir. Oh, oke. Ya. Kamu yakin? Ya yakin. Cuman ya saya namanya hidup ya kita selalu aja merasa apakah dulu pernah dilihat kemampuannya dulu kan saya enggak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.